Kakak tuh kayak sempat menghindari. Bener gak sih kak? Bukan gak mau ketemu, tapi lebih tepatnya ya menghormati. Menghormati. Iya, pokoknya intinya daripada taliman terjot ya Dan lainnya. jadi gue lebih baik gak, lu mau ngatain gue apa aja gue mah santai. Ya gue dengar cerita lu tuh. Tapi gue akan memicu reaksi gue ketika lu udah bersentuhan sama Anda. Tapi gue bisa kembali seperti dulu saya bersama anak-anak. Jadi kalau gue rindu, kalau nanya gue rindu, ya gue di dulu aja, gue panti asuhan. Bermain sama mereka. Kakak bakal nikah lagi atau enggak? Yeay, balik lagi di Charlie Juno Show. Hari ini kita kedatangan bintang tamu yang menjadi seorang survivor, seorang ayah, dan salah satu otak di Indonesia. Ini tuh kalau dibilang tuh adalah sesepuhnya. Selamat datang Kak Ruben Otsu. Store monitor ketua. Lapor ketua. Ampun. Banget kali. Apa kabar? Kak? Baik dong, baik. Ya alhamdulillah sehat. Cuma gue ngeliat lu sekarang tuh jauh lebih seger, happy-nya juga, kayak lebih terpancar gitu loh. Semenjak kumpul juga sih kak. Ya, amin. Ini ya begini aja sebenarnya mah gak ada, tapi nanti pasti menjadi orang sendiri. Gue sih cuman ya masya Allah amin gitu. Ya. Bener kak. Jadi kalau misalkan abis dipuji ya, kan dia Iya. kepercayaan lu sekarang kan maksudnya harus dibilang masya Allah, takutnya nanti. Iya jadi ain sendiri. Iya betul. Ih luar biasa. Ada tampil dong sih kak. Luar biasa ya. Kalian tahu nggak sih dulu tuh ya awal Cherry Bell berjaya tahun 2010-an lah ya kak ya. Kita tuh sering banget ketemu ya kak. Lu jadi host acaranya, kitanya jadi bintang tamunya. Nah karena sering ketemu, aku tuh mau nanya, kakak tuh apa nggak sih lagu Cherry Bell? Please. Wah. Tanya gue ya. Iya, please. Gak. Gue cuma tahu you are beautiful itu aja. Sumpah, ya lu, baby I love you. Waktu itu kan era lu tuh banyak banget. Iya. Girlband apa gue kebanyakan kerja di Special Smash. Oh iya. Jadi Smash tuh punya acara buka puasa. Itu gue juga hostnya. Smash panggung gue juga dansnya. Ketemunya sama. Jadi gue banyakan lebih banyak memorinya sama si Smash, bener. Gitu. Karo itu kita di inbox kayaknya ya. Iya. Beda ya. Nah dulu ya kak, zaman Twitter. Ini ngomong masalah Cherry Bell sedikit aja lah, dikit aja. Iya, Sumpah. Boleh ya? Boleh. Ini kata netizen loh ya, bukan kata gua kak. Enggak, gua cuma hanya membaca kutipan dari omongan di Twitter. Udah lu langsung aja bang. Nggak apa-apa ya, gua ngeri banget nih. Lu jangan potong-potong ya, netizen lu jangan potong-potong ya. Kalimatnya adalah jadi katanya. Ya soalnya kan kita Terlalu dipotong iya. Itu bahaya. Berdua ya kita dipotong lagi. Padahal nggak ada apa, dipotong lagi kita berdua. Oke, tapi nggak apa-apa. Karena gua lagi bersama orang terkenal di Indonesia di hiburan kita. Buat mereka itu hiburan mereka juga kan. Oke, kita fokus lagi. Kata netizen dulu di Twitter kan. Ya. Kakak tuh kayak sempat menghindari dari kita. Kayak nggak mau gitu ketemu sama anak-anak Cherry Bell lagi. Bener nggak sih kak? Bukan gak mau ketemu, tapi lebih tepatnya ya menghormati. Menghormati. Iya, lebih tepat menghormati. Gue paham nih, gue paham. Iya. Oh, menghormati Ya udah. Oh, menghormati itu gak ketemu sama kita aja. Iya, yang membuat Emang gue ada masalah apa? jadi kalau gue itu lebih ke gini. Gue gak mau ikut tengah. Pokoknya intinya daripada taliman terjot ya Dan lainnya. jadi gue lebih baik gak gitu. Gue jujur dong. Oh, wah, gue baru tahu nih. Wah, klarifikasinya bikin Kalau ibu pribadi kan gak ada urusan. benar. Oh iya, ya pokoknya menghormati lah ya. Jadi tapi gue paham juga ya. Dan kan sudah menikah gitu ya. Mungkin ada hal-hal yang gue nggak tahu gitu ya. Akhirnya mungkin bikin lu jadi kayak menghormati untuk menghindari aja lah lebih baik daripada nanti ada yang tahu. Takut kali tidak nyaman. Tuh. Jadi itu intermezzo ya guys ya. It's okay. Betul, gak apa-apa ya kak ya. Oh gak apa-apa dong. Seperti yang lihat tadi kan, Kak Ruben tuh memang senior ya di industri. Ya Allah amin, insya Allah. Kak Ruben, Kak Raffi, Kak Olga, itu tuh semua senior kita guys. Jadi kita harus monitor ketua. Asmo, duduk.
By the way Kak, kemarin kan Kak Ruben tuh baru pulang umroh nih, ya kan? Berapa hari itu Kak? Terus gimana rasanya ketika lu pulang umroh? Aku nggak tahu soalnya Kak, umroh sama haji tuh sama nggak sih gitu? Beda lah. Oh beda ya? Beda. Tapi kalau pengalaman gue kemarin pulang umroh ya masya Allah ya, maksudnya perjalanan yang begitu luar biasa. Di perjalanan kan 2 kali umroh tuh, ya kan, besok pulang 4 berangkat lagi 3. Jadi rata-rata itu ya punya ceritanya masing-masing gitu. Ya alhamdulillah yang pertama itu Allah mudahin semuanya gitu. Kata orang begini, ya nonton apa ibadahnya gitu, enggak yang menakutkan gitu. Oke. Ternyata enggak gitu sih, enggak gitu. Semua bilang Tapi udah gue malah karena gue banyak kerinduan, gue pengen tahu tentang Islam lebih jauh lagi gitu. Jadi gue serahkan aja sih. Udah gue serahkan sama Allah semuanya, udah nggak ada gue no hard feeling ya, gue tuh marah bosan nggak ada sama sekali. Tapi gue cuman gue Allah yang panggil gue menjadi seorang muslim, jadi seorang Islam. Ya ini saatnya gue ada di sana, ya udah gue berserah. Semua yang gue lakukan semua karena Allah. tuh lu sampai mau berangkat loh tanggal 4 lagi ini Nur. Kenapa? Lu ngerasa kayaknya perjalanan spiritual lu tuh tersalurkan kah? Gini, semuanya bentuk nyata. Bentuk nyatanya gini. Ya perjalanan pertama kesimpulannya adalah gue harus yakin dengan kaki gue sendiri. Oke, gitu. Jadi pada saat di sana walaupun rombongan, gue sama sekali nggak mendengarkan yuk sana Ustaz enggak. Tapi kalau gue lagi jalan, selesai gue sholat, biasanya itu gue dari sholat tahajud ke subuh, gue balik ke hotel. Walaupun hotel ini masih Tabawi tuh, hotel gue tuh udah tinggal cup doang. Tapi enggak, gue di sini aja. Ini saatnya di sini. Kerjanya banyak di hotel, udah saatnya di sini lo. Sudah, ya lo lebih banyak keluarkan waktu di masjid pada saat itu. Jadi gue menikmati momen antara gue ya sama Allah aja. Jadi gue nggak ada mau asisten gue ngikut kanan kiri, ya lu ikutin aja. Kalau enggak lu punya sendiri doakan sendiri aja. Gitu. Nanti kan kita juga kembali ke di hari terakhir gitu juga kita sendiri. Gitu. Jadi makanya Allah mudahin aja tuh gue. Karena gue nggak ada temen, ya ada yang diginiin, ya gue alhamdulillah nggak ada sentuh enggak. Semuanya Allah mudahin aja. Kanan kiri, gue kiri aja. Gue kiri kata hati gue aja, bener berhasil. Gak sempet tuh ada yang askarnya yang kayak geser gitu, gak ada. Gue nggak sama sekali. Alhamdulillah gue nggak ada sama sekali. Gue tidak. Makanya lagi bilang begini, tuh kan, lu mikirnya udah yang aneh-aneh gitu. Jadi kalau gue selalu berprasangka baik aja, jadinya itu tuh yang makin baik ke gue. Energi yang lu ciptakan, yang datang otomatis akan seimbang. Lu keluarin baik, lu dapetnya baik. Nyasar lu kalau semua film lu gini-gini misalnya gitu ya. Tapi gini, udah tuh. Gue pengen keluar dari pintu yang lain. Coba biasanya kan gue selalu di satu pintu itu, misalnya King Abdul Aziz tuh gue selalu pintu situ terus kalau keluar. Nah gue mau coba di pintu lain. Nggak ada. Gue balik lagi ke hotel lagi. Bisa. Dia dananya, ya lu tau sendiri, gue bahasa udah jauh di mau standar. Lu udah sahabat saya, gue inget apa zaman dulu. Arab jauh banget kan. Gue gak ada sama sekali. Dan gue itu pulang sholat subuh sendirian, nanti khawatir gitu. Jadi gue juga nggak pernah nanya tim gue ada di mana, gue nggak pernah nanya. Nah jadi gue langsung jalan aja pulang. Dan itu pokoknya pengalaman gue pertama itu berprasangka baik. Ya berprasangka baik, ya hasilnya alhamdulillah baik. Umroh yang kedua itu ada di antara pilihan. Oke, di antara pilihan. Pilih A atau B? A. Bener. B ini dapat juga. Jadi gue bilang gue tidak mau serakah. Contoh, misalnya ini salah satu contoh ya. Gue udah sampai Madinah, udah selesai umroh nih. Iya. Ini dari Madinah, terus gue ke Madinah. Di Madinah gue ini doang. Ya harusnya gue bisa jalanin ini dengan mulus, tapi dari tawaf itu gue selalu mendengar suara anak kecil.
anak-anak. Dan gue selalu nggak berani, gue nggak mau noleh karena menurut gue lagi fokus tawakan, lagi fokus. Cuman ada tadi saat dalam hati gini, kalau gue jadi orang tua mereka sih gue akan ajak mereka yang di siang hari, mungkin yang di sore hari yang udah agak adem ya gitu. Itu aja, itu doang di pikiran gue. Jadi dari gue tawa pertama sampai putaran yang ketujuh itu gak berhenti. Suara anak kecil, baik itu ketawa, main, menangis, pokoknya itu gak berhenti. Jadi terus pada saat gue di Madinah pilihan lagi tuh, ya pilihan lagi. Gue dapet email itu buat di Raudo. Oke. Ya di Raudo itu ya semua orang pingin banget kesana gitu. Dan pada saat di Raudo itu gue gini, tapi ada yang nawarin gue berkuda Oke. gitu. Gue berkuda, ada yang nawarin gue untuk berkuda. Lu jadi bimbang nih. Gue maunya Raudo sebenarnya, karena ya banyak kok yang nggak semua orang bisa dapet itu juga gitu. Jadi tapi gue cuma ngomong gini dong, gue harus tamat berkuda supaya punya perjalanan gue bersama travel Hamdan Tour ini gue punya gambar yang berbeda gitu. Betul. Masih mikirin orang. Iya, karena itu tour yang bawa kita kan tuh, dan dia tuh bener-bener ngebimbing gue ya terserah kakak aja. Lu bingung kan di atas serai itu, bingung kan? Akhirnya pada saat itu gue berkuda, terus dia ngomong apa? Ya gue dapet tawaran Raudo itu. Gimana nih orang yang berkuda depan gue lagi mukanya sekarang? Ya like dalam hati gue tuh. Gak lama dari situ ya udahlah gue berkuda aja. Tapi gue ngucap tuh dari mulut gue, ya Allah, hamba udah ke Raudo pada saat perjalanan hamba yang pertama kemari. Biar diganti gilirannya sama orang lain aja. Gak apa-apa, hamba ikhlas. Udah, ya udah yuk kita berkuda aja ya gitu. Jadi pada saat gue mau ngomong itu ya gue isa dulu tuh, gue ista baru gue jawab. Itu ya udah besok berarti schedule-nya kita ke berkuda gitu. Nggak nyampe 1 jam selesai berkuda. Belum, masih di tempat yang sama. Tiba-tiba dapat tawaran dari orang, ya ada Pak Alit situ, dia nawarin, mau nggak kalau besok sholat subuh lusanya ya sholat subuhnya di Raudo. Gila. Udah gue ikhlasin, gue gak apa-apa nggak Raudo gitu. Jadi tiba-tiba ada orang nawarin untuk gue bisa diundang sholat subuh di Raudo. Ikut diundang sholat subuh tanpa barcode, tanpa undangan pom. Jadi gue cuman diundang, udah. Dan dilalanya gue kan habis naik kuda udah lama, gue ambil 6 bulan dah gue gak naik kuda. Terus gue naik kudanya kuda yang di gurun pasir kan, kenceng banget. Ya biasa kan kalau di lapangan di tempat kuda kan lu cuma muter area ini doang. Tapi kalau ini kan lu di gurun pasir. Mantep badan lu ada renung serem kaki apa gitu. Sampai di camp dulu lah. Nah memang gue sengaja main kuda itu di 2 hari sebelum gue pulang gitu. Jadi ya gak terlalu Habis itu nolnya kehabisan energi banget. Udah di situ gue langsung cuma gini, Allah untung hamba ngomong ikhlas. Langsung Allah ganti. langsung at that moment. Langsung digaki jepret. Besok paginya tiba-tiba nih blok pada kita pada bablas. Untungnya belum Kan Belum. pusatnya. belum nggak itu bener banget. Abis gue malam naik kuda, paginya gue langsung subuh. Iya, langsung kalau gue itu gue baru selesai berkuda gue jam 12 malam. Terus Raudo salat subuhnya gue harus stand dari jam 4. Lu tau nggak? Gue bangun 4 kurang 15. Jadi Orang udah masuk dari jam 3. ya Ya, udah pada standby setengah 4 bahkan jam 2. itu baru bangun tuh 4:15. Iya, dan gue baru bangun. Terus how come? Lu coba bayangin nggak? Gue cuma gini. Mana dari cafe hotel gue ke Raudo tuh lumayan gitu. Gue cuma gini, Allah kalau hamba diizinkan hamba reksesi. Kalau enggak pun gak apa-apa. Emang kesalahan hamba. Gue mengakui emang kesalahan hamba tidak tepat waktu tuh gitu. Tapi kan kemarin karena kita kerja bukan main-main. Nah kita tuh aja Allah tahu itu. Lu tau nggak? Itu bisa-bisanya yang udah ditutup semuanya pas gue datang langsung oke. Mau lolos tanpa ditanya lu anak Morgan Ospan nggak? Kini gue nggak dikasih ke tempat transit.
dulu langsung masuk dan hancur deh, mulus salat subuh sampai selesai. sedetik itu gue sampai gue berserah aja. Coba berserah kalau ikhlas, malah jalannya tuh dimuluskan Allah. Iya, dimuluskan, gue dimudahin sampai gue cuman melihat gini. Padahal gue enggak juga nggak pakai bawa gitu, gue bener nggak apa-apa karena banyak orang kan udah ada beberapa negara mau kok ke situ gitu. Jadi gue nggak mau. Itu yang gue takutin adalah untungnya gue pernah ngucap di situ adalah gini. Gue udah pernah, gue nggak mau serakah. Itu gue ucap. Keren banget. Tepuk tangan lu dong buat karirnya gue. Kak, sumpah Kak, gue dengar cerita lu. Ini pertanyaan gue padahal masih banyak banget. Tapi dari satu cerita lu, gue sangat mendapatkan energi yang super duper, dampaknya itu kayak vibes-nya tuh lu tuh happy banget mendengarkan perjalanan spiritual lu yang kayak Masya Allah banget ya. Ketika lu akhirnya ikhlas, walaupun tadinya tuh ada kayak pilihan A dan B, tapi lu dapat keduanya. Dan itu ilmu dari ikhlas yang mungkin di kehidupan sebelumnya lu masih ada banyak keresahan, tapi kalau udah khawatir, cemas, iya kayak aduh udah panikan gitu ya kan. Tapi di sini semuanya malah jadi cerita lu, jadi kesaksian hidup lu juga gitu selama lu beribadah. Keren banget. Tapi sebenarnya apa sih Kak perbedaan terbesar yang Kak Ruben rasain ya secara mental dan hati setelah menjalani keyakinan yang sekarang di agama Muslim ini kayak di agama Islam? Setelah gue jalanin gitu ya, ini jauh lebih tenang, jauh lebih bisa menghandle diri gue sendiri, mengontrol diri sendiri, dan sama sekali gue punya hati itu benar-benar hanya bisa bilang maka, terus juga berbicara dari hati ke hatinya, udah nggak ada perantara manusia lagi, itu kayak udah langsung ke atas. Dan lingkungan gue juga udah lingkungan gue memang banyak kan muslim kan, jadi lu dapat support system yang menguatkan juga. Jadi itu yang gue nggak mau sampai salah, karena buat gue gini, kenapa akhirnya berpindah itu kan lu pada nyari tahu bagaimana prosesnya, perdebatan bergulatnya hati gitu, bergumul hati kita itu kan setiap orang, dan lu harus jadikan orang seperti yang lu mau. Betul, kedua ini. Jadi gue bahkan sampai ngomong sama lu sekarang ini, sampai lu gue nggak pernah bercandain tuh kapan login. Buat gue no. Apa itu adalah hal yang tidak boleh lu anggap bercanda. Jadi tidak boleh lu mengajak orang tapi lu belum menjadi orang yang benar atau contoh yang benar atau yang baik. Karena itu yang gue takutin. Jadi ketika ayo gini Mbak. Jadi kalau orang nih gue maunya awasnya jangan sampai gini. Oh enggak ngejudge no. Justru gue selalu ingatkan dia ketika dia minggu dia harus ke gereja. Jam berapa mau nyari gerejanya? Ibadah orang karena gue harus siapin dia makanan semua dan prepare. Itu buat gue gini, udahlah, yang ngomong masih manusia. Lu udah. Lu nggak terlalu banyak tahu tentang hal itu, tapi lu just. Dan akhirnya kalau gue berpancing akan ngerusak keimanan gue lagi dong. Iya kan? Jadi tuh kan ngerusak dari guanya lagi. Ya gue akan ngerasa akan ada di titik yang sama lagi. Betul. Gitu. Padahal kedamaian lu sama Allah ke atas udah dapat gitu. Jadi gue benar-benar bisa berdamai dengan diri dan semuanya gue berserah. Kalau udah, karena nih kita kalau umumnya gitu ya, yang gue pelajari gitu ya, ternyata memang garis hidup kita tuh semua masing-masing punya takdirnya. Nggak ada yang tahu tiba-tiba takdir kita sekarang ketemu, nggak ada yang tahu. Benar. Bisa ketemu lagi. Iya, podcast baru lagi. Iya, biasanya ibaratnya gini, kita punya rencana, tapi gak bisa kalau kata Allah belum waktunya, belum waktunya. Jadi waktunya nanti lu bertemu, ya lu bertemu. Itu gue akhirnya percaya sama takdir gitu. Cuman kan kadang-kadang obrolan di sosial media ini kan yang mengerikan, menggiring, dan terus dia selalu yang namanya membawa hal-halnya yang negatif. Betul. Nah, goreng terbukti yang negatif lebih cepat naik tontonannya. Yang baik mereka tertarik, nggak tertarik gitu. Nah, tinggal lu pilih yang mana nih gitu. Nah, kalau gue lebih memilih untuk hal yang ini berbahaya untuk gue secara pribadi,
kesehatan mental itu lu gak boleh remehkan kesehatan mental kita itu, ternyata itu penting banget loh. Mental health itu enggak mood lu berkomunikasi ini buat gua gini, dah pokoknya gua ini adalah manusia yang punya banyak salah, manusia yang gak luput dari dosa gitu. Jadi gua gak pernah mau ngejudge lu manusia dosa, lu orang yang salah, enggak. Di situ gua bisa menenangkan diri ketika kita tuh sama semuanya gitu. Kecil ibu, sekecil-kecilnya lu, sekecil-kecilnya nggak ada pikir-pikir, tapi bagaimana caranya? Lu percaya nggak? Gue kesana ya umroh ataupun gue sholat, gue ucap secara spesifik doa gue sendiri, gue nggak. Jadi gue cuman bilang, ya Allah kau tahu apa yang sedang hamba pikirkan dan hamba rasa. Ya, gitu. Jadi gue cuman gitu dong. Jadi ya Allah kau tahu. Jadi gue ketika itu kalau gue memang tiba-tiba gue menangis, ya gue ucap lagi, ya Allah engkau tahu kenapa air mata hamba ini keluar. Jadi gue tak bisa ngucap. Lu nggak bisa mengeluarkan isi hati lu juga. Nggak, tapi Allah malah tahu kan. Ya karena kalau gue ucap lagi, takutnya gue punya hati yang emosi. Iya, paham. Gitu. Jadinya gue tidak mengucapkan kata-kata yang rapi. Dan walaupun ya lo ngomong sama sang pencipta mah udah apa adanya aja, iya benar, tapi gue enggak. Gue cuman pengen mengadu, bercerita, tapi gue untuk ngucap pun mulut ini susah berucap. Iya. Jadi menurut gue ya udah gue sudah bisa melewati itu. Momen pahitnya udah lewat. Oh ya, momen pahit itu lewat. Itu kalau untuk diri gue ya. Iya betul. Tapi gue masih melakukan reaksi ketika itu bersentuhan dengan anak. Dia. Jadi pada tentang anak gue masih agak ya. Masih wajar lah Kak, manusia nggak sempurna, masih ada sisi duniawinya. Iya. Dia. Pasti. Nah, tepuk tangan dulu dong buat Kak Ruben. Yang biasa kata gue ini satu part buat perjalanan spiritual dan adventure. Oke, Kak Ruben. Oke, kita ngomong yang seru lagi ya. Mengingat dulu ya, kan lu tuh awalnya tuh berkarir, semua orang udah tahu ya. Apalagi sekarang lu makin dekat banget lagi sama Kak Aditya Buma. Itu dari Lenong Bocah dan lain-lain ya. Hidup yang sekarang ini tuh emang apakah mimpi lu dari lu dulu banget dan akhirnya sudah terwujud? Dan lu tuh sebenarnya pernah kebayang nggak sih emang kakak tuh akan jadi sosok Ruben Onsu yang seperti itu? Enggak. Karena gue waktu itu cuma pengen punya duit doang. Sesimpel lu kayak gimana? Udah gitu doang. Gue nggak pernah kepikiran. Abis gue pernah ada di fase kepingin ya, gue kepikiran. Nggak pernah berhasil. Gue casting di mana nggak pernah berhasil. Nggak pernah. Oh ya yang berhasilnya ya di Soraya Film. Oke, weh, buat kalian ya netizen asal pengen tahu, Soraya Film itu salah satu PH-PH yang besar sekali. Jadi sekalinya nggak masuk, sekali masuk Soraya Film. Soraya Film. Terus gue main sama Mary Belina, Lydia Kandas. Iya itu. Jadi gue iya bener-bener sudah kayak gitu, tapi gue nggak bisa nyambung. Iya karena kan Uang. iya beda. Karena gue kerjanya sekian hari, dapetnya sekian ini, dibayar sekian, wah lama hidupnya. Iya, Lu ngasah diri. akhirnya, nah, the one and only hanya satu nama ini ya Aditya Buma yang memberikan kesempatan gue untuk menjadi pembawa acara pertama gitu untuk di TV nasional. Iya apa tuh nama acaranya Kak? Osram. Osram. Jadi Osram. dulu zaman dulu tuh ada kisah tadi ya Kawin Sari. Tahu. Nah Antv itu punya Osram. Osram. Oh beneran yang Karena yang pakai Mistis. gimmick yang makeup setan semua tuh jelek. Iya. Itu gue diajarin pintar sama Aditya Gumai karena skrip harus buat sendiri. Oh, jadi itu dia. Gue sekarang Rabu, Iya. Jumat, atau gue cuma Rabu doang. Dan yang hari Senin gue udah pengajuan skrip. Apa yang lu mau bahas? Hari Rabu kebetulan tayangannya tentang mati suri misalnya. Jadi oke, tahu dulu. Gue cari tahu tentang mati suri terus gue bikin skripnya sendiri. Gue Kapan pengajuan dulu. Dulu nggak segampang sekarang. Sekarang nggak ada pakai Google. Oh pakai ChatGPT. Nggak bisa. Dulu cari. Lu mesti cari tahu bener-bener sama orang yang ngerti cerita horor banget, sama orang yang ngerti banget tentang horor. Jadi gue
dapat dari situ gue tulis ini dulu pakai ke satu nih tulisan tangan nggak ada tulisan tangan ketika gitu loh handphone zaman itu ada sezaris layarnya Nah, jari. ada gue langsung oke aja gue lagi lihat terus pada saat itu ditolak atau diperbaiki itu harus siap resiko itu harus siap Terus resiko. dia lagi kuliah. Oh iya dan gak semua dari sekian banyak yang ada di Kaditya Gumai gue dikasih kesempatan untuk menjadi membuat acara itu gitu jadi menurut gue beriman gak boleh oleh oh iya tangannya dia yang akhirnya membuka hati gue untuk bisa berani untuk berhadapan dengan kamera begini dulu gue tuh lu tau gak Cia gue tuh yang ngebangkitin kepercayaan diri gue itu ya di tiap rumah Gue pikir lu tuh kelahir memang dengan narsis enggak bukan narsis tapi lebih ke beda loh maksudnya percaya diri gue nggak pernah bilang diri gue narsis gue maksudnya gue pede gitu so gue enggak lu lihat gue tuh kalau gue misalnya nih kalau gue datang ke kondangan itu satu kunci Jo itu tandanya ada orang yang ngegosok gue misalnya ini kalau ini beragam nih ini datang deh sebentar gue di itu nih datang deh dan sebentar oke. iya cancel gue Iya. sampai sekarang ini gue ngomong sama lu gue tuh masih nggak percaya Percaya diri nggak pede jadi gue kalau saya bilangnya ngomongin apa ya dia gue apa gitu. seorang Ruben Onsu ini adalah satu kalimat fakta kita baru tahu kalau Ruben Onsu tidak percaya diri tidak ada yang bisa percaya dengan kalimat tersebut. Lu lihat deh gue tak pernah gue ngegerombol misalnya gue di mall Iya sama gue pengen gitu kayak harus artis gitu kayaknya nggak bisa gue nggak bisa karena ya emang ya punya ada rasa trauma gue di era zaman dulu gue gitu ya punya rasa trauma gue yang sampai sekarang akhirnya termindset tertanamkan dia sudah tertanamkan jadi gue kalau sebenarnya kalau lu tanya gue tuh takut di kerumunan iya lu bayangin nggak tapi gue harus cari uang tiba-tiba di acara besar-besar yang kayak ya kayak TV ada yang hafal betul lu kan itu sebenarnya bertentangan sama gue dan itu terjadi selama berpuluh-puluh tahun loh kak. tuh sebenarnya kayak gitu maksudnya di acara apapun nih misalnya gue tuh paling deg-degan kalau seandainya disuruh mulai kan kalian tuh wedding nih cara wedding kita mesti mecah penonton gitu itu gue sendiri itu mereka kenal gue enggak ya Ya Allah kak. gitu lo percaya kan tuh gue jadi gue tuh mesti dipanasin dulu sama tim gue Digosok dulu. gue itu bintang Dia. Kalau bintang kak, oh Tuhanku. Nih, Si Majang baru kali ini aku baru tahu kalau dia tidak tahu kalau dia ada sebintang sebesar itu. kayak Igo tahu makanya gitu Iya. lihat dia gitu oke Iya. Emang gue dibutuhkan di sana. Masih gini? Gitu. misalnya nih gue dijemput di bandara Oh, oke. Karu Perry kok dia bisa sih jemput gue dia ngapain jemput gue gitu ada gue sebenarnya tapi gue udah digosok dulu sama manajer gue selalu di pasar mereka yang jemput kita mereka LO khusus buat Bensu mereka yang ini mereka tuh asik loh mereka gini oke. Jadi show tuh takutnya ada satu lingkaran ada yang baru masuk dalam satu mobil yang gue takutnya nggak nyaman Iya. jadi gue jadinya diem Iya. gue diem aja dan jadi oh iya jadi manajer gue udah ngomporin gue duluan tuh dari bandara dari ini ya. Gue ngerti. Jadi kadang-kadang Hamin 1 Hamin 2 gue suka gini kalau di cancel kita baik bukan karena gue sibuk tapi gue karena gitu Betsu ini nanya mereka ini banget dia nanya gue ya kita MC-nya hah iya dia maunya warna apa ya Bensu maunya apa mereka cuma mau ngeliat doang kok terserah gue ya terserah Bensu terserah gue dia tahu gue nggak sih gitu jadi gue gitu loh Kak, gue geram sendiri jatuhnya kak. saat ini gue dia tahu gue nggak sih gitu. Jadi Pengen gue jawab sekarang. Ya Allah Papa. gue tuh kak begitu kalau lo mau tahu gue itu aslinya Itu adalah asli lu. itu gue Kayak ibarat apa ya gue tuh punya aku bukan introvert sih, tapi lebih ke masih ada film-film bukan demam panggung, tapi kayak
apa ya, gue juga nggak ngerti Kalimatnya apa ya? jadi gue tuh lebih gini, kalau dia nih misalnya gini, lebih di dalam mobil nih, Iya. nih LO-nya nih ngajak ngobrol nih, kak aku gini loh kak, nonton Takar loh gini gini gini. Kok lu bisa sih nonton gue, lu gak ada kegiatan lain? Gini loh, gue tuh sebenarnya, Kak, ini ku berkata kasar, Kak. gue sebenarnya tuh, kok lu bisa nonton gue, kok tapi lu sekarang, kalau lu sekarang ini bisa jemput gue, berarti lu punya ada waktu lain selain nonton gue gitu. Ada tuh yang rentetan gue udah, oh enggak gamelok bintang tamu ini lucu banget gini, dia ngefans semuanya. Iya, terus gue paling gini, aku tuh sama ibuku tuh ngefans sama kakak, itu gue langsung cium, tapi gue langsung lo. Jadi sama manajer gue langsung, bisa sih jadi. Kak, orang tuh langsung diem, karena gue takut gini, ntar gue jadi apa ada ilfil ya. Tebak. Terus gue gini, jadi gue mau gini, kalau udah keluar kota, misalnya di kota-kota yang tertentu yang gue tahu, Surabaya, Semarang, kota-kota lain deh, gue punya restoran jagoan nih. Favorit. Gue nggak bisa tuh digiring untuk kita udah siapin makanan, terus gue langsung bete nggak banget. Iya, kepikiran. Karena menurut gue gini, enggak di situ gitu. Dia nyiapinnya restoran, itu bukan yang kita cari. Iya, yang Bukan. rindu kan ada Iya ada, misalnya di Surabaya gue ada restoran, ada soto buntut, buntut. Iya. Itu di pinggir jalan doang, emang panasnya dahsyat benar. Iya, tapi Tapi gue suka banget. Jadi maksud gue gini, kenapa nggak lu tulis di Riders deh neng? soto buntut ini gitu. Gak usah, ini mana kita bisa beli sendiri. Iya. Gue bilang gitu. Kak, mereka tuh mau menspesialkan. Kak, lu ya wajar, orang tuh mengidolakan. Lu gue tuh baru 2 tahun terakhir ini Selalu gue selalu gini, neng, manajer gue, kenapa setiap video ada acara, kok ada coklat yang gue suka, mereka kok tahu gue banget ya? Oh gitu, kok gue ada, misalnya ada brand ini, kok mereka, dan itu selalu ya gue jajan, gue bawa kalau gue landing di mart gitu, Iya. atau di mobil gue tuh pasti ada cemilan gitu. Kok dia bisa tahu ya neng? Nah, terus gue ganti minuman tuh, balik minuman. Neng, kok mereka tahu? Ngerti lagi. Yo, gue nggak pernah bawa ini di live. Apa dia nonton gue di live? Gak pernah gue bawa ini di live. Kok dia bisa tahu ini? Baru diceritain. Lah kan ada rider biasa, ada ridersnya gini-gini. Gue Selama ini gue dikasih lihat dari gini. Anjir kayak bintang kalau lihat. Kok bisa kayak gini? Kok bisa ini sih neng? Jadinya gue. lu polos banget sih, Kak. Bukan, gue tolol banget. Gue mau ngomong itu kan tak enak. Iya. Sampai enggak, gue gini, kok di meja itu makanannya sama gue persis. Gue pernah ngomong begini, neng gue mulai sekarang gue pengen kalau kita ke setiap kota neng cari tempat kembang. Gue bilang gitu, kenapa? Iya biar kalau kita datang ke venue, itu kita nggak ke hotel, kita yang PP, gue kebayang di ruangan gue tuh bau sedap malam. Oke, gue bilang kita beli sendiri neng. Gue bilang kita tempat tumbang. Oke, dia jawab gitu. Setiap gue pergi, di acara berikutnya, kok di tenda gue ada bunga sedap malam, ada ini, apa memang dia suka? Gue kan nanya dia dulu dong, nanya manajer gue dulu ya. Apa jangan? Itu gue udah tahu Riders tuh, gue tahu Riders, udah tahu itu. Tapi gue pada saat itu gue cuma gini dong. Masa sih cepat itu sih gue baru ngomong. Ada kali minggu lalu, baru mau sekarang udah ada gitu. Terus gue nanya, emang kalian juga suka bunga-bungaan gitu? Iya, banyak. Oh gitu. Pennya enggak kok. Kalian emang suka di sini? Apa yang punya acara suka banget pas sudah malam itu enggak? Kenapa enggak nih siap? Iya, aku suka banget. Ini mau sudah malam ini gitu. Di sini di tenda ini suka banget. Terus lu tau itu ngomong apa? Oh iya, ini kan requestan dari Bunda Neneng gitu. Belastik. Aduh ya. Maksudnya lu beli sendiri aja. Gue beli sendiri aja. Nanti bunga sedap pak. Kata manajer gue gini, ya orang ditawarin, nenek mau nitip, katanya nggak usah bun, kita siapin aja begitu katanya. Tuh gak ada. Oh oke neng. Terus jangan gila-gila lu neng, gue bilang gitu. Dan itu gue gitu siap. Jadi gue tuh, ya mungkin gue juga nggak pernah cerita sedetail ini ya. Ini baru ini. Jadi gue tuh lebih kayak Igun tahu gue orangnya nggak enakan, ya kayak dia gitu. Jadi udah dia gitu. Itu Dia yang bantu lu kan. Iya. Dia yang Dia adalah si penggosok lu. iya kalau dia Corner dong. kalau di tempat kerja ya dia pintar memancing gue sehingga gue langsung main sama dia tuh bermain. Tapi kalau gue lagi itu dia tahu gue pasti gue pulsi kerja ya udah gue pulang gitu. Jadi gue nggak ada yang
Terus kalau gue ada ketemu artis yang gue belum pernah ketemu, artis sama belum, tapi dia dia kayak artis top ya, dia nonton bule. Nonton Kak. Terus dia ngomong, dia Dia karena gue suka banget sama Onyo. Kok dikenal Onyo sih? ya Allah. Gimana sih itu maksud Oh karena lu tuh sibuk banget saudaranya. bukan, gue tuh masih gini. Berarti apa aja tingkah laku kita dia tonton ya? Apa? Gitu, gue jadi gitu. Nah, gue tuh bisa sepanjang jalan tuh di mall. Jadi kepikiran sampai gue pulang tuh gue bisa mikirin tuh orang. Iya. Jadi kayak Kok dia bisa tahu gue sih gitu. iya. Itu gue tuh. Jadi makanya gue kalau ya lu nanti milih gue. Itu lagi. Itu lagi. Ya, seri kalau lu lancaran gitu. Gue kepingin bisa bergaul kayak gitu-gitu, tapi ada tekanan dari masa lalu gue, dari masa kecil tepatnya. Nah kalau masa lalu beda lagi artinya. Dari masa kecil gue tuh yang kurang tersampaikan gitu. Jadinya akhirnya ya jadinya begini. Tapi ya Kak, kita ngomong-ngomong ingat masa kecil dulu, lu tuh harus tahu loh kalau kakak itu tuh sekarang jadi salah satu panutan seorang ayah, Allah. Gitu serius. Nah ini lu harus tahu, gue validasi ke lu harus tahu kalau lu adalah panutan untuk seorang sosok ayah. Kak lu tau gak sih nama ayah itu jadi terkenal gara-gara lu? Iya dong, misalnya orang kan udah biasa papa, mama, papi, mami, lu hadir dengan ayah. Nah kenapa gue dengan ayah? Nggak tahu kenapa. Muka gue gak pantas gitu. Gak cocok muka gue. Kak lu mah, gue pikir mau ada jawaban diplomatis apa, ternyata. Apa nih, Raffi? Iya. Punya Lambo. Gak cocok. Kayak jongos begini. Gimana sih? Kita harus sadar diri. Itu nih, ini orang lewat humble apa gimana? Bukan. Lu lihat tuh, pada keren-keren. Gue gak ngerti lu feel orang nyetir pakai kacamata kayak enak. Tolong editor habis ini pasangin Kak Ruben pas lagi gini Kak, setir tangannya sini pakai kacamata. Nah biar lu bisa wajahnya. Kayak begitu, tapi gue kebutuhan gambar doang. Kak, Selebihnya gue gak bisa, mata gue nggak kan jadi kayak nggak kurang pantas sih deh. gue pengen gitu kayak orang-orang gitu ya. Gak bisa gue. Nggak bisa. Dan gue udah coba itu gak bisa. Karena jiwa lu Kak, jiwa lu memang lebih Nih ya, pernah mas dan gue nih, kita makan. Gue pengen kayak di film-film gitu makan tete. pakai table manner. Iya, table menu gue paham karena gue sekolah perhotelan. Oh iya. Tapi feel di obrolan makan steak itu apa? Terus gue tuh begitu. Apa ini obrolan makan steak ini apa? Oh enggak ya? Iya gitu loh. Pas gue Nggak dapet. gak bisa gitu, gak bisa. Ya kayak gini gue naikin kaci. Iya nih, gimana ya maksud gue? Ntar kalau gue begitu takutnya dia malu. Gitu, gue lebih banyak ya percaya diri gitu. Terus gue jadi pengen nanya. Nah misalnya nih, gue pernah lo mau nanya sama ada orang di sebelah tuh. Dia ngobrolnya apa sih? Iya, lu pengen tahu gitu ya. Iya, maksudnya apa sih bisa sampai terus gitu. Terus tiba-tiba gue udah gini. Dia udah chill. Apa yang dicilsin sih? Itu gitu. Selain doa tuh apa? Gitu loh. Aku nggak nyangka loh Kak. Ya kan? Apa? Yang dicilsin itu apa? Iya. Terus ngobrol gitu. Terus Iya. nikmatnya kita wine. Kak, itu kayak self reward. Karena kan mahal kan. Mungkin ya buat lu mungkin nggak mahal. Gue Jangan ngerti. Nggak. Lebih ke pengen sop buntut. itu udah paling mentok. Gue udah paling mentok. Malam kalau mie godok gitu Mie godok ya cocok ada. Iya jadi dah. Saking gue kalau udah nggak bisa banget nih, gue bisik-bisik abangin. Lu bilang apa? Cipokin telur. Iya. Waduh, lucu banget. Jadi Kasian. Gimana ya dong? kan mereka harus serve. Iya. Siap. Dan kebetulan kan untung ruangnya kan di private ya. Oh, siap. Gitu. Jadi Disediain. iya makanya gue kalau meeting pasti gue yang nentuin tempat. Iya, daripada nanti lu bingung. Bukan dia nentuin tempat. Cheers. Apa ya lu cheers? Boro-boro cheers. Gue nentuin tempat, gue disuruh pilih menu. Ya Allah, dari lembar pertama sampai terakhir gak ada gambarnya dan tulisan.
Gue pilih apaan? Gue ngerti perasaan itu, tulisan doang, terus dia Iya. nggak tahu nggak pakai bahasa-bahasa. Ini yang 239.000. oh, seorang Ruben Onsil ngelihat menu makanan masih ngeliatin Gue lihat harganya. yang harganya fantastis ya. Iya iya. Tapi gue nggak ngerti ini makanannya Makanannya apa. apa? Gue malu dong kan kasirnya kan. Iya, iya, iya. Mas Ruben. Selamat malam Mas Ruben. Iya, Sudah iya. happy. Gue udah elegan banget ya. Datangnya udah Udah, tahu. kok bisa gini ya? Oh. Iya. Dan nanti gue gini, gue pengen nanya dia sama lo gitu. Dalam hati gue pengen nanya dia sama lo. Dan itu yang terjadi. Jadi itu Yang akhirnya lu. jadi gue gak bisa luas. Betul. Oh, paham gue. Jadi lu merasa, iya, tapi nggak apa juga. Itu hak lu sebenarnya ya. Nggak apa-apa. Justru ketika lu akhirnya menyebut diri lu sebagai ayah, ya karena kan itu yang bakalan tertanamkan di diri lu dan anak-anak lu, dan lu nyaman disebut sebagai ayah karena itu lebih cocok. Sama ya, karena barunya lu. Sama benar kak, gue tahu sih karena lu nggak cocok. Tapi lu tuh memang ya kak, kita balik lagi ya kak, lu tuh terkenal banget sebagai sosok ayah yang apa ya, sayang banget sama anak-anaknya. Selalu tuh kita tahu kalau Ruben Onsu tuh yang selalu dikedepankan tuh adalah anak-anak. Ya. Gitu. Nah, dan lu tuh harus tahu Indonesia itu sebenarnya adalah negara yang cukup fatherless. Jadi kakak itu makanya sering banget dikumandangkan lah, disebut-sebut sebagai sosok ayah warga Indonesia. Ya Masya Allah, kakak harus terima itu sebagai panutan yang sayang sama anaknya, karena memang itu yang tidak banyak didapatkan dari anak-anak yang ada di Indonesia. Nah, lu juga selalu mengusahakan segala sesuatu selalu terdepan tuh buat anak-anak. Nah, kemarin kan ada case nih kak, boleh ya sedikit? Iya, oke. Karena nih ngomongin soal anak. Iya, oke. Kalau dari tadi kita ngomongin soal Ruben, ini kita ngomong Ruben kepada anak. Iya. Kan ada case ya yang sempat membawa-bawa Thalia gitu ya, si kakak dengan obrolan-obrolan yang kurang pantas, dan kakak langsung maju sebagai garda terdepannya mereka buat si Thalia. Nah, apakah kakak mencontoh ayah kakak gitu, atau enggak emang dari feel-nya kakak sendiri? Itu gimana sih kak? Gini, Ada kejadian gitu loh. lu mau ngatain gue apa aja gue mah santai. Iya, ya gue dengar cerita lu tuh. Tapi gue akan memicu reaksi gue ketika lu udah bersentuhan sama anak. Nggak akan lepas sama gue. Gue tahu tentang anak karena lepas. Jadi Apalagi membuat fitnah. iya itu Thalia tuh dari dia lahir itu gue udah benar-benar nggak pakai ampun sama gue. Iya. Jadi lu mau oprol kek, lu mau apa kek terserah. Yang penting lu jangan kerana anak gua. Iya. Udah itu doang, kalau gue nggak kuncinya dulu kasih pil. Tapi kalau lu bermain dengan anak gue nih, sesuatu yang menurut gue itu bisa membuat gue tergeset, ya gue bisa tidak kontrol pasti. Yang kedua salah, yang kedua gue tidak akan pernah kasih yang namanya pengertian. Nggak bisa. Aku gue nggak bisa. Kalau tentang anak gue itu hal yang membuat gue udahlah, lo pokoknya happy aja gitu. Jadi makanya selama gue masih ada, lo bagi gue akan berusaha semaksimal mungkin. Kalau dibilang ya masih jauh dari kata baik, gue masih juga terus belajar, masih ada terus cobaan gitu ya, masih ada terus tantangan nih gitu. Jadi ya gue cuma percaya ya semua ini kita ada garis takdir nih. Mau apapun tembok yang terhalang, mau apapun gumaman orang di luar sana, mau apapun itu ya buat gue gini, dah gue tentang hal ini gue sudah serasam gitu. Karena gue tidak bisa yang namanya ego, ya, yang namanya ego. Jadi gue cuman bilang, kita bicara pun akan dibilang ego, nggak bicara pun akan lebih jadi lebih salah gue ketika tidak gue dengerin mereka. Iya, lebih bagus gue dengerin isi hati. Iya, isi hati gue aja. Jadi makanya gue terlihat diam, tapi gue Underground. gue sedang melihat di mana poin-poin yang gue bisa berdamai, gue bisa mengerti gitu. Tapi kalau yang menurut gue lu sudah sangat keterlaluan,
Kalau bullying yang di sosial media itu wah dahsyatnya bukan main. Iya itu keterlaluan sih. Dahsyatnya bukan main. Ya, mudah-mudahan ya dari tayangan ini pihak kepolisian juga bisa segera nih Pak, jangan diundur-undur lagi ini. Karena udah terlalu lama pemberitaan ini sehingga saya sendiri gemas. Kan kalau kemarin kan wah laporannya gini-gini karena dia artis sama aja. Tidak ada yang beda. Tidak ada yang beda. Cuman kalau bullying terhadap anak itu dianggap sepele, berarti dia sudah merusak Generasi. iya berikutnya. Itu yang buat gua mah lo mau setebal-tebalnya tembok gua jebol bener. Mau gua nggak peduli mau apapun itu, wah ini gua nggak peduli. Jadi Darah daging lu sendiri, lu pasti fight for it. yuk pasti itu pasti. Jadi buat gue sana deh lo nggak usah pusingin anak gue udah. Iya usah lu pusingin anak gue gitu. Tapi gue penasaran Kak, lu se-fight ini buat anak lu, ya gue tuh penasaran, pasti harusnya ada backgroundnya ya. Ya Apakah kakak tuh dari dulu memang udah suka sama anak kecil atau ternyata setelah punya anak tuh baru netral? Maksud gue tuh gini, apakah dulu tuh Ruben adalah sosok yang kalau dengar suara anak kecil tuh, Tuhanku gitu? ya Enggak, memang udah dari dulu memang suka sama anak kecil ya? biasa aja dan nggak ya ada ya senang. Iya. Jadi kalau yang senang banget ya enggak. Iya. Tapi pas punya Thalia, Beda effortnya beda sendiri. langsung ya naturally langsung jadi tuh sosok ayah tersebut ya. Itu refleksnya sendiri ya. Saya Menurut dia karena lu tuh adalah sosok artis besar, ya. apapun yang lu lakukan Thalia, apapun yang lu lakukan ke Thalia dan Nania, itu kan sorot ya sama kamera doi. Dan Masya Allahnya jadinya menginspirasi banyak orang. Iya. Dan mungkin bisa jadi bisa dampak positif akhirnya membantu mengurangi sosok Wonderless di Indonesia ke depannya. Ya, kan amin. Ya pokoknya semua doa baik, ucapan baik, berbalik baik gitu ya. Dan gue cuma ingin masih banyak kata-kata yang dari jauh kata baik sebenarnya. Karena gue masih terus belajar. Itu kan setiap pertumbuhan anak kan pasti reaksinya berbeda-beda. Ya reaksinya berbeda-beda. Jadi ya ada kalanya memang kita harus bisa melihat era yang sekarang beda dengan era kita yang dulu gitu. Jadi cuman walaupun era ini canggih apapun itu loh ya buat gue ya tetap ketika tentang anak itu ya lu meminta izin Allah ya gitu ya. Jadi gue udah lo kalau nyerahin itu ke psikolog ya manusia juga. Betul. Lo nyerahin ke family manusia juga. Tapi kalau udah nyerahin ke Sang Pencipta lo mau apa? Ya gak bisa ngomong apa. Nah, jadi gue tetap menjaga dan gue masih banyak hal yang gue harus terus pelajari itu. Ngomong-ngomong take care nih Kak, kan hak asuh nih kebetulan di ibunya ya. Iya. Nah, tapi Kakak saat ini tuh ketemu anak-anak tuh gimana tuh? Ya masih seperti yang dilihat aja sih gitu. Gue cuman masih terus berdoa aja yang terbaik. Semoga ya Soalnya nih gue bisa kembali seperti dulu saya bersama anak-anak gitu ya. Jadi buat saya ya mungkin hak anak sih Bu itu Cepon. Jadi ya memang berpositif. Ya positive thinking aja itu. Positive thinking. Dan itu susah sekali perdebatan itu gue taklukkan dari diri gue sendiri. Jadi ya gue ketika gue teringat ini ya rindu. Ya gue salah. Jadi kalau gue rindu, kalau nanya gue rindu, kiri gue di luar aja gue panti asuhan. Bermain sama mereka. Ntar gue kasih foto-fotonya. Main sama mereka. Jadi ternyata banyak juga loh ada anak-anak yang kurang beruntung yang mereka senang ada yang mengunjungi, senang ada yang datangi gitu ya, datang gitu. Maksudnya bukan datang, ada yang melihat mereka gitu. Ada sosoknya. Iya, Gak cuma bantuannya doang. Benar sih. Jadi ketika ya alhamdulillah mungkin ada teman-teman juga yang di Pati yang mereka tanpa banyak nanya ketika gue datang ya mereka welcome. Iya pasti. Tapi ya mereka kasih gue me time bisa main bareng sama anak-anak. Iya itu mereka kalau gue datang ya udah kumpul, seneng. Terus semuanya minta gendong. Itu yang membuat gue
tersalurkan. Iya, iya, kayak gitu. Nah tapi kak, nggak bisa lah kak, beda tetap karena kan Iya. lu punya 3 anak, Iya. ya kan, darah daging lu sendiri gitu. Iya. Nah akhirnya gimana dong cara lu bisa quality time sama anak? Itu kalau mendapatkan jadwal tersebut. Belum lagi ya, belum dapet jadwal lagi. Kalau lu tanya gue ya itu gue cuma sholat ya udah, sholat, dan ketika itu gue tidak bisa menahan rasa rindunya, ya gue ke panti asuhan. Jadi baik, tapi gue lebih mengutamakan ke panti asuhan anak-anak ya gitu, supaya tidak jadi amarah. Justru akhirnya malah ketika gue panti asuhan ya gue malah semakin meredam ego, semakin gue mengerti. Ya makanya gue bilang gue masih dalam tahap belajar, masih dalam tahap belajar. Dan kan kalau ya tentang hak asuh dan lain-lainnya kan itu ada hukumnya sendiri kan. Pada saat berpisah kan itu ada berapa hari di ibunya, berapa hari di saya, kan itu sudah ada tertulis. Cuman kalau saya cuma bilang begini, saya sedang ingin memperbaiki ya lewat jalur Allah. Kak, udah itu aja. Video call susah. Ya mungkin mereka sibuk kan. Gini kalau gue selalu gini. Ya bisa terus Reda, tapi Reda kadang suka kabarin, suka kabarin itu yang menenangkan gue ya sholat. Dan sekarang ini udah ada Onyo yang bisa berdiskusi. Betul. Gue berdoa deh kak, karena namanya anak ya dari daging sendiri tuh pasti tahu kok, pasti batinnya tuh sampai. Apalagi kalau lu memang gimana ya, kadang-kadang tuh nggak perlu menunjukkannya, tapi bisa tersampaikan kasih sayang tersebut. Apalagi lu pakai dengan cara berdoa kayak sama Om ya. Gue doain semoga nanti juga bisa kembali lagi quality time ya, sayangin anak langsung juga. Amin. Secepatnya. Ya, amin. Kak, penasaran nih kak, belum selesai kak, selesai. Gue seneng banget, terima kasih loh kak Ruben. Gue seneng banget, udah lama banget nggak ngobrol banyak sama kak Ruben guys, sumpah. Kak Ruben adalah sosok yang dulu yang gue kenal. Kalau ngobrol tuh panjang dia begini. Nah, kak penasaran gak Biga? Ini pertanyaan netizen. Iya. Ya, pertanyaan dari manajer gue. Udah kalau kalian pada mau marah lu, marahin manajer gue. Kakak bakal nikah lagi atau enggak? Enggak. Why? Karena ya anakku itu butuh perhatian yang jauh lebih gitu. Nah ini yang kadang-kadang cocok logi netizen ini suka Geram. Iya kali ini Karuben nama ini pacaran. Stop. Capeknya tiba-tiba gak ada berita apa tiba-tiba kata gue berita sama ting Ade. Gue sampai gini, ya Allah, sampai ngakak sendiri. Yang lebih gila lagi, gue sampai ngelihat beritanya sampai kita lagi gini pun lah gue lagi. Kenapa ini gue gitu? Ya tapi memang mau gimana ya kak, gimana pun juga memang kakak memang sosok idola kan, sosok artis besar, jadi nggak luput dari pembicaraan. Gini, ya akhirnya gini, banyak orang yang gini, wah ini lu resiko jadi artis gini. Marta gue lawan gitu. Gitu Marta gue lawan. Yang kedua, emang yang udah omongin, lu tanya Rika lagi nggak? Ya kalau lu tanya gue nggak. Tapi kan lu nggak tahu. Allah udah punya, kita udah punya. Gue udah bilang setiap orang udah punya takdirnya tuh. Gitu. Jadi buat gue jangan ngomong begini dipotong-potong. Ya akhirnya itu yang terjadi, bikin orang yang malas nonton dari awal langsung tersulut emosi. Benar. Tersulut emosi, tersulut kesel, amarah, and the bla bla bla. Jadi kemana-mana. Ya pasti tuh. Dan itu yang gue bilang. Akhirnya suasana hati kita lagi nggak enak, baca komenan yang nggak enak kepancing. Ya. Iya itu. Jadi maksud gue gini. Gue masih banyak belajar ya. Gue nggak manusia yang banyak dosanya, manusia yang banyak belajar. Karena hal yang menikah itu bukan hal buat menyenangkan hati netizen, bukan. Tapi menikah itu gue gagal, dan buat gue itu adalah hal yang tidak perlu dibanggakan.
tidak bisa dibanggakan, tidak bisa lo nih enggak deduda nih gitu. Maksudnya ya nggak yang gini loh, nggak mesti yang Dikuat-kuatkan. iya gitu. Cuman kalau kita kan woi deduda yuk gitu maksud gue. Sudah gua ada di fase yang itu menurut gue kayaknya nggak usah. Tapi ya ini industri ini gimana loh? Iya lo ngomongnya mau gimana, tapi itu kalau orang yang nggak janjian, kalau orang yang janjian kan kita tahu. Iya. Boleh-boleh aja, mau TV kan ada janjiannya gitu. Tapi kalau ini kalau tiba-tiba mendadak-mendadak sampai akhirnya gue tuh ketika ada Kulisa lagi live gitu, tuh udah nih. Dan gue tuh ketawa aja. Sampai gue akhirnya bisa ketawa, ya emang bener gue udah gitu. Lu ngomong apa lagi? Ya kan? Nah jadi gue cuman ditanya menikah lagi, beliaunya tuh sering. Ayah jadi enggak. Kalau jadi lu mengklarifikasi langsung. Iya beda jadi. Dan dia kan udah di sini, jadi dia udah banyak hal yang tanpa gue mesti jelasin Tuhan bisa langsung mencerna, melihat. karena dan dia Dan kalaupun dia penasaran dia bisa langsung tanya sama ayahnya. dia semua tanya. Iya, Jadi bahkan gue seneng banget gue bisa jawab. benar. Jadi mau itu hal yang menyakitkan atau apapun ya dia udah besar, jadi dia harus tahu semuanya sehingga oke, watak orang tua gue tuh ternyata begini ternyata begini gitu. Karena Jadi dia bisa langsung lihat ya dari lu tanpa ada noise di tempat lainnya. iya, dan gue tuh cuman ngebilang ini gini, lu ya kalau netizen tuh kan maunya kita mengikuti kemauan dia, iya kan? Tuh jadi gue cuma bilang gini, udah gue kalau ada jodohnya Allah punya kasih, Allah mau deketin. Kalau enggak Gak usah, gak nyari bang. hari enggak dan enggak dingka Iya. kita enggak ada ini. Lu fokusin bu. Jadi gue kalau lagi buat acara di TV, gue kalau ada lagi mau bercanda jadi kayak segan sendiri ya. Jadi kalau dipotong-potong gue gini gitu. Nah kayak gue sama Ayu, gue di sini, Ayu di sono duduknya. Ada aja lah dari dulu itu anak sama kita udah kakak ya dokter gitu. Jadi maksudnya Capek deh. Biar karena nggak capek, sekarang mau ajakin kakak main games dulu 1 menit. Semenit aja ya. Oke, aku bakalan sebutin satu kata. Nama gamesnya adalah Games Jamet Jawab 1 menit. oke. Bukan ini bukan games alay-alay. Ini lu jawab dalam waktu 1 menit ya. Ini lu harus jawab cepat makna dari kata yang gua kasih. Misalkan Cherry Bell, apa yang lu ingat dengan Cherry Bell? Cherry dong. Cherry. Kakak. Oh ya Cherry ya. Iya, Cherry Bell ya. loh kak. Cherry kan Cherry. Oh Cherry Bell. Iya. Ya. Oke, langsung aja kita mulai ya. Yang pertama, jamet kita mulai. Netizen. Apa? Netizen. Netizen. Yang gue lihat tentang netizen gampang ribut. Oke, gampang ribut. Iya. Yang ribut itu kan netizennya sebenarnya. Elunya pada damai-damai aja. Ini kita nih nggak mandang ke situ, nggak ada ke situ. Tuh pandangannya nggak suka dia. Ya Allah. Sekedar mata lu pada lu lagi ngantuk ya kan? Siwer dikit. Makanya gue udah bilang nih, netizen, di kawasan ini boleh ini sama TikTok atau aplikasi gue lagi boker live, gue boker gue lagi. Hah? Gue ganti baju, boleh live. Jadi lu biar jangan zolim ya. Ngakak lagi kak. Susah. Oke, next ya. Ini kita setiap satu kata jadi klarifikasi ya. Oke, next. Siblings. Saudara. Iya. Siblings, saudara. Apa itu saudara? Oke, itu adalah pertanyaannya. Saudara. Oke, sibling, saudara. Ya akhirnya menurut dari gue Maknanya adalah maknanya adalah ya akhirnya gue mengerti arti saudara yang sesungguhnya saat ini. oke. Next. Haters kak. Haters. Iya. Maju loh. Haters, maju loh. Iya. Kok kalau udah kayak gitu salah-salah. Maju lo sini, jangan cuma ngomong di belakang. Tadi lagi diam lu kicap lo, tuduh-tuduhan. Oke, gue mau akhiri ya. Santai dulu. Next, Thalia Tania Onyo. Selalu dan selamat. Setelah tepuk tangan kita tanyain masa lalu. Bye. Masa lalu bye, biarlah masa lalu bye. Ini kalau gue lebih melihat arti kata masa lalu itu di era gue, di saat gue berjuang menjadi seorang bintang. Betul. Itu perjuangan yang memang benar-benar gak ada satupun orang berdarah. Wah, gak ada satupun.
Tidak ada satu pun. Udah lama. Semua bermunculan ya ketika gue sudah menjadi seons. Iya. Tapi gue nonton banget lagi Kak dari Rumah Rusun itu Kak. Iya. Oh itu udah mending. Oh itu udah penting. Itu mending. Lebih di bawah itu ada. Ada tahap yang 2 kali lebih susah lagi dari Rusun itu udah oke banget. Gue bisa nyewa 1 juta. AC window ya. 1 juta bertiga. AC window ya. Iya loh. AC window. Kalau mau nyalain kayak headcloth lagi mau. Kita gini dulu juga. Baru dia jalan. Pengalaman banget. Udah TV. Kalau nggak kita gobrol sama sapu, pura. Jadi kok itu semuanya sama ibu. Iya. Gila dulu ada duit patungan Indovision. 75.000 bertiga. Ini kisah hidup real loh ya. Iya 75.000 bertiga. Jadi masa lalu nggak ada yang Kayak remote luar. nih Kak, masa lalu lu nggak ada yang direkayasa. Ya memang Terjadi semua. apa aja gue mah. Real. Betul. Gue mau ngapain? Gue mau tutupin semua orang udah tahu. Tahu memang se-Indonesia juga udah tahu. Kita tahu perjalanan lu. Oke lanjut Kak, nggak kelas kita. Aduh seneng banget deh gue. Duda. Gue. Apa? Iya, duda. Rubet. Ayam geprek. Kenangan. Kenangan. Oh, Nice. Brownies. obrolan manis. Oh rasa-rasa tagline bos. Ya brownies itu Rumah ya Kak? rumah, keluarga, semuanya. Jadi kalau kesana kayak nggak syuting aja, udah kayak oke, kayak siap. Gue udah ada nih, iya Aki di pas kesana. Ya itu ya. Oke, next Kak. Olga Syaputra. Sahabat dulu ya. Soalnya kan banyak ya netizen yang kayak ngepelintir-pelintir. Iya. Padahal mereka nggak tahu. Dan apalagi lu bukan orang yang suka showing up apapun yang lu. Netizen itu kan maunya, Kak klarifikasi dong. Yang buat elu. Iya ngomong elu. Dulu suruh gue lagi klarifikasi. Masalahnya apa aja gue nggak ngerti. Gue nggak paham. Apapun. Iya paham. Kak berita lagi rame tuh Kak klarifikasi. Oh namanya buat berita. Betul, benar sih. Kak ini di TikTok berikan namanya nah. Yang ngomong. Ngomong. Kita disuruh ngomong. Iya. Gitu. Itu sih yang gua kayaknya ya gak bisa gua lawan karena ya mereka akan terus ada gitu kan. Jadi ya pilihan gua ya dia. Mati satu tumbuh banyakan. Dia pilihan aja cuma dia. Laska. Rumah. Iya saat ini. Berarti kedamaian lu sekarang itu ada di rumah lu saat ini. Iya. Ada saat ini yang memang benar-benar ya buat gue hal-hal yang pernah gue lewatin itu adalah hal-hal yang ya udah jalannya gitu ya. Dan gue tidak perlu sesali, ya gue perbaiki di saat gue sekarang di sini. Dan mau gue dimanapun ya gue cuma selalu berdoa ya mudah-mudahan gue selalu diberikan hati yang sabar luasnya situ. Jadi gue gak mau dikasih hati yang selalu bersedih. Iya, gak mau ini. Ya, Allah jawab itu semua gitu. Dan yang gue bingung ya mudah-mudahan dijauhkan dari yang zolim gitu ya. Dari pandangan mata yang akhirnya memicu kita terpancing tuh untuk bereaksi hal-hal yang gak baik gitu. Misalnya kita ada yang di jalan, kita lihat apa gitu ya. Mudah-mudahan Allah jaga. Gak hanya jaga mata, Allah jaga ucapan kita, Allah jaga langkah saya, Allah jaga semua pikiran saya juga itu sih. Setiap saya keluar rumah itu yang saya minta, ya Allah jaga semuanya apa yang saya lakukan ini. Saya setuju jika semua yang saya lakukan ini lebih berguna dan bermanfaat. Tapi jika memang itu adalah berbahaya atau membahayakan buat sekeliling saya ya minta Allah hindari. Caranya apapun itu gitu. Last Kak, Ayu Ting Ting. Ya dia Ade. Betul. Karena kalau ngelihat dia apa ya sedih gitu ya bah. Lu juga punya arbayat. Jadi gue akan fair ngobrol sama dia untuk ngasih tahu buat selamanya selalu gue benarkan. Gitu. Tapi gue selalu memberikan begini solusinya. Lu gitu. Ini gini. Ini. Jadi ya namanya TKB. Ya kadang kita berantem.
normal aja. Dia berantemnya cuma berantem, bukan musuhan ya. Betul. Berantem, Enggak, gue gini. terserah lo. Iya. Artinya mereka langsung di depan mata langsung. Kalau menurut gue sih A, gitu. Dia juga suka ngasih tahu gitu. Berarti terbuka juga ya. Oke, itu dia tadi games Jamet jawab 1 menit bersama dengan Kak Ruben. Tapi menurut gue tadi 5 menit sendiri kayaknya ngitungin sama Kak Ruben. Ini terakhir lah ya, terakhir. Topik terakhir bersifat Kak Ruben. Karena menurut gue ini tuh penting banget ya. Karena sosok Ruben itu memang sekena itu di hati masyarakat Indonesia. Kalau suatu saat nanti Kak Ruben udah gak ada di depan kamera, Ya. apa sih satu hal yang Kak Ruben ingin orang-orang ingat tentang nama Ruben Onsu? Jadi ketika lu nanti sudah gak ada, orang kalau ingat Ruben Onsu tuh apa yang lu pengen mereka ingat? Kalau gue udah gak ada, apa yang mereka ingat? Lu pengennya mereka ingat lu apa? Sebagai sosok gimana? Saya adalah ayahnya ketiga anaknya. Gitu ya. Luar biasa ya. Jadi gak usah ingat ke, Nanti lu gak bawa makanan. Nggak ada. gak usah bawa nama besar Ruben yang dari dulu. Nggak ada. Tapi lu ada mau dong ya. Dari Hanya itu yang menurut gue tentang pribadi gue nih, gitu, yang gue cuman kepingin ya apa yang gue lakukan jika di mata orang itu baik, mudah-mudahan Allah kasih kebaikan itu baliknya ke anak-anak gue. Contohnya ya jika mereka tumbuh besar terus kita nggak bisa terus dalam pengawasan, misalnya ban mobil mereka bocor, tiba-tiba di tengah jalan dia ada aja orang yang nolongin dengan tulus tanpa ada berbuntut kejahatan. Misalnya lagi kalau mereka di sekolahnya ada apa, mereka menemukan kesulitan atau apapun, mudah-mudahan baik itu gurunya ada yang membantu, ada temannya, pokoknya minimal pertolongan itu ya ada buat anak. selalu ada buat mereka jika mereka benar-benar membutuhkan. Ya pasti membutuhkan kan, kalau kita hidup kan pasti membutuhkan. Iya, tapi lu bisa jadi sewise ini ya Kak. Sebenarnya gue tuh penasaran banget, apa sih nasihat terbaik dari orang tua lu dulu gitu ya, almarhum orang tuanya Kak Ruben, yang sampai sekarang tuh masih jadi pegangan Kak Ruben, bahkan di masa titik terendah Kak Ruben. Lu tuh punya titik terendah lu gak sih? Iya, punya. Maksudnya despite of waktu lu menjalani momen-momen sebelum terkenal ya, tapi maksudnya di saat lu terkenal, lu so famous itu, lu pernah nggak punya titik terendah? Iya. Apa yang menguatkan dari nasihat orang tua lu? Atau sulit sebuah nasihat, tapi apa yang menguatkan? Dia selalu bilang ya, orang tua gue tuh yang paling gue pernah ingat tuh adalah lu harus ingat di mana lu pertama kali dipijak. Jadi kita bukan lahir dari orang kaya, kita bukan lahir enggak. Gue kalau iya kita lahir yang dari keluarga yang nggak susah banget, nggak ada banget. Tapi ya kalau lagi ada paling enggak gitu. Dan nggak boleh punya rasa nggak enakan. Dari itu nggak bisa gue susah. Lu nggak bisa banget. Gue lihat gue dari Walau masih punya rasa itu ya. Terus yang kedua ya itu. Yang pertama dia ngajari gue untuk gue selalu ingat di mana gue berpijak. Jadi ya jangan maksudnya gini. Lu jangan nggak pernah mengakui tentang masa lalu lu tinggal di mana. iya. Itu ya. Itu jadi lu enggak yang gua begini gue parah gue gini gitu. Kan itu bisa jadi pembahasan mulai kayak gitu, tapi gue emang gue gak gue maunya begitu apa adanya. tapi udah bisa kayak betul gue gak bisa itu. Makanya gue udah bilang kalau gue ya Allah udah kasih gue udah jalan yang pas. Lu mau bayang gak kalau gue kasih gue bisa nyanyi suara bagus, Wah, lebih gue tinggi ya, gue bisa bahasa Inggris, terus gue bisa interview presiden gitu. Lu bayang gak gue sombongnya gimana tuh? Gue begini aja gue tengil banget. Coba dulu bayangin tuh, gue begini aja gue tengil banget. Gimana gue bisa semuanya? Coba gak? Udah wah ini bahaya nih ya. Udah segini aja nyata sih gitu. cukup lah segitu. Nah akhirnya dari situ gue harus mengerti arti kata apapun yang terjadi sama gue selalu sih. Iya. Itu yang kita lupa kadang-kadang. Cuma gini ya, lu kayaknya kalau lu bersyukur gini karena rolnya tuh Tapi memang iya Kak, kadang orang tuh lupa. Wah, suami gue tuh langsung kayak lupa gitu kan. Di mana kaki dulu pernah diinjak. Kaki itu ya. Dan ketika sudah di atas, nggak lupa untuk bersyukur. Iya. Karena benar bapak gue tuh gue ajakin gue makan. Jawaban dia cuma gitu, itu jangan sampai gayaan dia makan begini.
malah bikin badan gue jadi sakit, jadi ngakak gitu. Oh iya. Jadi di situ terakhir benderang mata gue tuh langsung ya lu udah jangan seselai-dayaan deh. Iya gitu ya udah yang nikmat lu jalan itu. Nah, ujungnya itu ada lagi nih. Jangan lu mengangkat derajat diri lu dari mulut lu. Dan juga jangan tampilkan. Kena wah tapi Yang ngangkat derajat lu itu ya udah ada garisnya. Tuh udah kasih kita garisnya dan orang udah bisa melihat sendiri. Gitu. Nah, lu harus siap rodanya itu sedang berputar. Bisa nggak lu terima? Jadi kalau lu bisa berdamai, ya lu berdamai. nice. Jawaban yang harus gue handle saat ini adalah luaskan hati hamba yang sabar ya Rob. Gitu udah. Sabar seluas-luasnya tak berujung. Seluas-luasnya tak berujung. Sabar. Hamba ingin lihat yang indah. Yang meneliti kan pasti. Keinginan pasti gue ucapin gitu. Tapi apapun yang gue lewatin, gue cuma minta pertama kali ada kesabaran. Kedua bersyukur. Rasa syukur tadi. Itu aja pondasi gue yang akhirnya gue masih bisa ngobrol sama lo sampai sekarang. Tapi kan lu udah punya segalanya nih Kak. Ya mau sebelum Ya, nama besar punya. Lu harus tahu itu, keluarga juga. Terus kalau besok tiba-tiba Tuhan bilang, Ruben, semuanya saya ambil lagi. Kamu boleh pilih satu aja untuk tetap kamu simpan. Dari uang ke nama besar dan keluarga. Kira-kira hal apa nih yang kakak pertahankan meskipun kakak harus kembali mulai dari nol? anak. What's real beauty? Iya, anak. Anak. Jadi iya. Karena Ambil. itu yang lain semua bisa Ambil. Anak. Itu yang gue akhirnya yang tadinya biasa sampai akhirnya gue langsung bisa langsung bertindak. iya. Jadi buat gue tuh dalam hidup ternyata kalau kita bersabar dan kita percaya gitu ya, ya ada garisnya kita. Nasib umur ajal maut apes mah udah banyak, udah ada garisnya. Udah ada garisnya. Jadi ya benar-benar lu gak perlu mengaku diri lo apa dosa lu, gak perlu. Pada intinya adalah ketika lu tahu dosa lu apa, ya menurut gua lu jangan lakukan lagi, tapi lu bersabar. Karena dengan bersabar itu ya lu akhirnya bisa paham peta arti. Ya ini kita lagi diuji di posisi ini. Itu juga yang ngambil pelajarin kan? Iya, itu yang gue tidak mau sesali gitu. Ya. Itu yang gue selalu, udah gue berdoa ya itu sabar. Hati luas yang sabar. Nah banyaknya fitnahan, kiriman-kiriman yang harusnya tidak perlu lihat gitu ya, tapi akhirnya dibicarakan banyak orang yang padahal lu tuh nggak tahu apa masalahnya, dikata orang, dipotong-potong. Seandainya benar pun terus apa kerugian orang? Iya. Apa? Gitu kasih tau gue gitu. Ya susah sih Kak, memang kita tuh cuman bisa mengontrol apa yang bisa kita kontrol itu diri kita sendiri dan mungkin circle terdekatnya kita. Tapi kalau untuk mengontrol orang lain tuh susah banget. Thank you so much Kak Ruben. Luar biasa. Kasih banget loh. Terima kasih banget sudah izinkan gue untuk dan kita semua yang lagi nonton sini untuk melihat sisi yang tidak pernah terungkap, ya tidak pernah tertangkap kamera. Thank you so much Kang banget. Gue sering nonton podcast lu tapi lu nggak pernah ngebahas ini semua. Hari ini Nah, gue nggak dari itu maksud gue apa yang mau gue bahas? Iya, ini karena lo bertanya gue jawab dan gue percaya itu ya karena ya kan kalau TV ada proses editing. betul. Ada proses ini gitu. Jadi menurut gue ya semua berita ya monggo aja. Tapi kan mudah-mudahan kan dari media lo ini ya bisa menjadi satu pemberitaan yang ini Yang sebesar ini happy gitu. iya sih, ya aku juga belajar banyak ya Kak bahwa menjadi besar itu banyak hal. Nggak cuman soal mental, tapi tetap menjadi manusia itu lebih ke soal hati. Ya mental itu perlu, tapi punya hati yang besar, Ya. punya hati yang sabar, punya hati yang bersyukur, itu akan menjadikan lu menjadi sosok yang bisa menjadi panutan di arah sana. Ya. Terima kasih udah menjadi manusia yang selalu tulus Kak. Amin. Non ditepa banyak berita Ya. tapi kita percaya dan kita tahu dan kita mau ingat bahwa Kak Ruben itu selalu menjadi sosok yang bisa
memberikan dampak positif dan happy. Ya. So spread the happiness buat orang-orang yang nonton Kak Ruben. Amin. Terima kasih Kak Ruben Osu, dan ini adalah akhir dari obrolan yang luar biasa hari ini. Sampai jumpa lagi di Cheerleading Show berikutnya. Bye bye.